menebar dakwah, meraih surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi kita di program podcast Ruang Mengaji, yang mana di podcast ini kita akan membicarakan berkaitan dengan topik-topik menarik seputar agama Islam, dan tentunya kita bahas bersama narasumber yang berilmu. Di episode kali ini, setelah tadi kita break sholat asar, kita kembali on air, yaitu untuk kali ini membahas berkaitan dengan tema sangat menarik. Temanya, judulnya Ada Apa Dengan Syiah. Jadi kita akan membahas berkaitan dengan Syiah, berkaitan dengan sejarahnya, kemudian ajaran-ajarannya, kemudian apakah Syiah ini memang bagian dari Islam ataukah mungkin penyimpangannya bagaimana, dan seterusnya. Dibahas bersama guru kita, yaitu Ustadz Abu Ubaidah As-Sidawi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Membahas berkaitan dengan Syiah Ustadz. Ini sebelum kita membicarakan lebih lanjut, sebenarnya Syiah ini sejarahnya gimana Ustadz? Terbentuknya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Ini topik menarik ya, bahas tentang Syiah ini. Ya. Karena paham-paham Syiah ini sangat berbahaya dan beredar di berbagai dunia, belahan dunia, termasuk di Indonesia ini. Semakin hari semakin menjamur, merajalela gitu ya. Karena mereka juga semangat gitu untuk memasarkan ajaran-ajaran mereka. Akan ada TV-nya, ada buku-bukunya, ponpesnya juga. Iya, ada pertemuan-pertemuan mereka, ya sekolahnya ada, kader-kader yang mereka persiapkan ada. Jadi sangat penting bagi kita. Ini bukan kita bahas ini bukan untuk dalam artian memecah belah atau tapi ini sebagai bentuk nasihat. Jangan sampai kita terjerumus di dalam suatu paham-paham yang sesat dan menyesatkan, ya. Karena ada satu syair Arab ya, araftu syarra la lisyarri lakin litawaqi wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqau fi. Aku mengenal kejelekan itu bukan untuk kulakukan supaya aku melakukannya terjerumus, enggak, tapi aku mengenal kejelekan itu supaya aku nanti terhindar, ya, dalam supaya nggak terjerumus dalam hal itu. Jadi kita bahas Syiah supaya nggak terjerumus dalam Syiah. Syiah ini bukan bahas si A, si B, si C lah ya. Jadi Syiah itu kalau dalam bahasa Arab artinya adalah penolong, ya. Kalau kita terjemahkan Indonesianya itu penolong. Ya, mereka disebut Syiah karena dulu mereka adalah penolong atau pendukung ya gitu ya, sahabat Ali bin Abi Thalib ketika terjadi perpecahan, konflik antara Ali bin Abi Thalib dengan sahabat Muawiyah. Ya, sahabat Muawiyah. Mereka-mereka ini lebih cenderung untuk mendukung sahabat Ali bin Abi Thalib. Awalnya seperti itu dan tidak ada paham-paham atau akidah-akidah yang menyimpang seperti yang terjadi di belakang setelahnya. Di awalnya hanya sekedar itu saja. Tapi ada penyelundup-penyelundup, penyusup-penyusup yang masuk. Ya, di antaranya adalah seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba ini seorang Yahudi masuk ke di antara orang-orang yang mendukung sahabat Ali bin Abi Thalib, baru kemudian berlebih-lebihan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib sampai menuhankan, ya, menuhankan Ali bin Abi Thalib. Yang akhirnya kemudian sampailah berita itu kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pun nggak ridho, ya, nggak ridho sampai kemudian membakar mereka, ya, karena Ali bin Abi Thalib seorang sahabat, ya, beliau murid madrasah dari Nabi SAW, ya, jelas nggak ridho ada orang yang menuhankan berlebih-lebihan kepada beliau. Ya, jadi ini adalah Syiah itu artinya pendukung. Jadi awalnya hanya masalah tadi, ya, konflik yang terjadi, perpecahan yang terjadi, kemudian mereka mendukung Ali bin Abi Thalib, tapi ada penyusup-penyusup.
ya, dari orang Yahudi nyusup di situ, ya, dengan alasan cinta kepada Ahlul Bait, cinta kepada Ali bin Abi Thalib, ya, kemudian mereka memasukkan paham-paham Yahudi. Makanya kalau kita lihat sejarahnya, Syiah itu sebenarnya adalah kepanjangan tangan dari Yahudi. Ini yang harus digarisbawahi. Makanya ada sebuah buku, suatu penelitian 2 jilid berjudul Badlul Majhud fi Isbatil Musyabahati Bainar Rafidhati wal Yahud. Ya, mencurahkan segala jeripayah untuk menetapkan persamaan-persamaan antara Yahudi dengan Syiah Rafidhah. Jadi mereka banyak mengadopsi paham-pahamnya itu dari Syiah Rafidhah. Mereka juga disebut sebagai Rafidhah karena mereka Rafidhah itu artinya yang menolak, ya, menolak jawaban dari Muhammad ibn al-Hanafiyah, ya, ketika mereka datang kepada beliau, ya, tentang sahabat Abu Bakar Siddiq, pengennya supaya dicela Abu Bakar Siddiq gitu ya, karena salah satu ajarannya Syiah itu kan benci banget sama sahabat, apalagi sama Abu Bakar Siddiq. Ternyata di luar dugaan Muhammad ibn al-Hanafiyah nggak sesuai dengan keyakinan mereka. Jawabannya beliau luar biasa, ya. Huma waziro jaddi. Abu Bakar dan Umar itu keduanya adalah 2 menteri kakek saya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau keturunan Ahlul Bait, ya. Jadi sangat mencintai Abu Bakar, mencintai Umar bin Khattab. Maka ini satu bukti juga bahwa Ahlul Bait itu mencintai Abu Bakar As-Siddiq, mencintai Umar bin Khattab. Kalau sekarang ada isu, ya yang ingin digambarkan oleh orang-orang Syiah bahwasanya Ahlul Bait itu benci kepada Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab itu benci kepada Ahlul Bait. Ini adalah kebohongan dan kedustaan, ya. Karena Ahlul Bait itu cinta kepada Abu Bakar, cinta kepada Umar bin Khattab, ya. Abu Bakar dan Umar juga cinta kepada Ahlul Bait. Jadi itu, ya itulah orang-orang Syiah. Mereka bertopeng di balik klaim, slogan Ahlul Bait. Nah, sampai kalau di Indonesia kan ada itu IJABI, ya, Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia. Jadi mereka itu bertopeng, ya, dengan kedok Ahlul Bait, ya. Menyangka, mengklaim bahwa diri mereka ini adalah pecinta-pecinta Ahlul Bait, pecinta Ali bin Abi Thalib. Dari situlah mereka masuk, ya, dari situlah mereka masuk untuk memasukkan racun-racun paham Syiahnya, ya. Padahal itu cuma kedok saja itu, kedok saja, ya. Karena pada hakikatnya mereka itu nggak cinta kepada Ahlul Bait, ya, nggak cinta kepada Ali bin Abi Thalib. Buktinya kalau mereka cinta kepada Ali bin Abi Thalib, mereka akan mencintai para sahabat, termasuk Abu Bakar As-Siddiq, termasuk Umar bin Khattab. Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib sangat hormat kepada Abu Bakar, kepada Umar. Bahkan sudah mutawatir dari sahabat Ali bin Abi Thalib dalam ketika beliau di Kufah, di mimbar Kufah, beliau pernah mengatakan, siapa yang mengunggulkan aku daripada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu an, maka saya akan cambuk dia. Karena tidak ada yang lebih baik setelah Rasulullah SAW daripada Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Itu sudah mutawatir dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Artinya sahabat Ali itu mencintai para sahabat yang lainnya. Ya, kalau misalkan terjadi perbedaan, konflik antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, dengan itu, ya, namanya perbedaan, ya, itu sudah wajar terjadi. Tapi kalau sampai mengkafirkan, sampai melaknat, nah itu yang tidak ada dalam kamusnya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sejarah singkatnya, orang-orang Syiah itu pada dasarnya adalah mereka adalah, ya, cucu-cucu dari kaum Yahudi, ya, yang menyelundup, ya, atas kedok, ya, cinta kepada Ahlul Bait, ya,
Tapi pada dasarnya yang mereka sebarkan adalah paham-paham Yahudi. Ya, ini yang harus dipahami. Nah, Ya, itu berkaitan dengan sejarah singkatnya Ustaz. Ya. Nah, kembali ke Syiah lagi Ustaz. Itu apakah Syiah ini sebuah kelompok atau ajaran atau pemahaman atau sekte atau bagaimana Ustaz? dua-duanya. Jadi Syiah Rafidhah ini berupa pemahaman, ya, dan mereka juga kelompok. Mereka juga punya kelompok, artinya ada orangnya, pahamnya ada, dan juga orangnya juga ada. Yang jelas ini bukan mitos, bukan cuma sekedar hayalan, ya. Yang kadang mereka ingin menggambarkan ini Abdullah bin Sabah itu cuma hayalan, dongeng saja, itu bukan kenyataan, ya. Padahal itu fakta, fakta. Jadi intinya Syiah itu adalah paham, ya, dan juga kelompok. Mereka juga ada komunitasnya, ada orang-orangnya, bukan cuma sekedar paham saja, ya. Jadi ada pahamnya, ada orangnya juga, ada kelompoknya juga. Dan sampai sekarang di Indonesia juga ada ya mereka di Indonesia ini ya ada mereka punya sekolah, punya web, punya ini banyak lah ya di buku yang dikeluarkan oleh MUI Majelis Ulama Indonesia mewaspadai penyimpangan ya Syiah di Indonesia itu disebutkan tuh daftarnya majalah mereka, pondok pesantren mereka, ya TV-TV mereka, website mereka itu ada. Jadi dan itu buku yang bagus itu kalau misalkan kita ya punya dana dibagikan kepada masyarakat ya apalagi atas nama MUI ya lebih diterima oleh masyarakat gitu kan. Nah, itu bagus sekali tuh ya supaya masyarakat ini paham tentang apa itu Syiah dan bagaimana bahaya mereka, akidah mereka terhadap akidah, terhadap NKRI ya, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi memang orangnya ada, ajarannya ya ada Ustaz ya? Ada. Ya. Apa mungkin ada ciri khas Ustaz terkait dari ajaran Syiah ini atau mungkin yang menjadi ciri-ciri dari mereka itu gimana Ustaz? Kalau ciri ya lebih kepada paham ya. Kalau kita pengen ajarannya. Iya, lebih ke pemahaman ya. Jadi kalau secara sekilas sih kalau dari sisi pakaian dan sebagainya mungkin mirip-mirip aja. Ya, mirip-mirip aja. Mereka juga misalkan perempuannya juga pakai jilbab ya. Tapi lebih ke pemahaman. Jadi sama seperti kalau orang kan kadang pelaku bom juga kadang-kadang berjenggot, kadang ini. Tapi yang paling penting itu pemahaman. Makanya di sini yang perlu kita tanamkan itu adalah paham. Ya, paham. Kadang orang itu casingnya bisa aja berubah-ubah gitu. Kadang orang bisa aja berpenampilan modis ternyata pikirannya Syiah. Gitu. Ya, mungkin dia pakai jubah nggak taunya ya Syiah, mungkin jenggotan dan sebagainya ternyata Syiah. Ya. Ada yang bahkan bercadar. Ada yang bahkan bercadar. Ya, tapi ternyata dia penganut Syiah. Itu ada. Pernah itu disebutkan di buku tentang bahaya Syiah ya. Ya. Ternyata ada salah seorang wanita bercadar datang ke dokter gitu ya. Datang ke dokter ternyata beliau perempuan ini ya ternyata menganut paham Syiah sehingga punya penyakit yang ya kalau bahasa ininya AIDS gitu ya. Karena kan salah satu ajarannya Syiah itu kan nikah mut'ah. Nah, nikah mut'ah kaget dokternya nih. Waduh. Padahal bercadar gitu ya. Padahal bercadar. Artinya kalau dari sisi casing kadang-kadang sulit membedakan Mas ciri-cirinya. Cuma kalau kita ngerti dia tutur katanya atau misalkan pemikiran yang dia bahas gitu ya baru kelihatan. Ya. Untuk mendeteksinya tentu ya kita bisa mendeteksi dari misalkan dia belajarnya di mana. Ikut kajiannya siapa. Ya, kalau misalkan wah saya ikut kajiannya kalau di Indonesia salah satu tokohnya kan Jalaluddin Rahmat ya misalkan, yang sudah meninggal tapi ya, alhamdulillah. Itu kalau dari situ kan sudah kelihatan tuh, oh ngajinya ke sana ini tokoh Syiah, berarti ini
kemungkinan besar adalah dia adalah orang Syiah. Atau dia misalkan, oh saya suka banget baca buku-bukunya Jalaluddin Rohmat, misal Haidar Bakir misalkan dan sebagainya. Wah ini berarti sudah arahnya ke Syiah gitu kan. Ya, jadi kalau dari sisi mungkin casing ciri khas mungkin sulit ya membedakan. Tapi dari mungkin kita ngobrol sama dia, kajian dia ngajinya di mana, kemudian bagaimana cara pikiran dia, ideologi dia itu mungkin kelihatan. Ya, kelihatan. Nah, dan ada nggak sih Ustaz ajaran-ajaran atau paham-paham dari mereka ini yang nyeleneh Ustaz dari Islam? Oh banyak banget. Nah itu mungkin bisa dari situ kan mungkin bisa dideteksi Ustaz. Ini iya, betul, iya. Ajarannya Syiah ini. Betul. Apa contohnya? Kalau bahas nyelenehnya orang Syiah nih, waduh banyak banget nih. Banyak banget. Mungkin kalau dibahas itu 1 hari nggak cukup ya. Iya bener, banyak banget ya. Baik dari sisi tauhid misalkan, mereka ini senang banget sama yang namanya syirik gitu ya, berlebih-lebihan kepada imam-imam mereka sampai menuhankan ya. Kemudian dari sisi sumber beragama, mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran yang ada sekarang ini, yang ada pada kaum muslimin sekarang itu nggak otentik, itu nggak asli lagi ya. Masih banyak yang belum ada, yang masih banyak yang dibuang katanya. Ya padahal itu kesepakatan para ulama, orang yang berkeyakinan seperti itu kafir gitu ya. Mereka juga banyak mendustakan hadis-hadis Nabi, terutama dalam Bukhari dan Muslim yang nggak sesuai dengan paham mereka ya. Kemudian banyak membuat hadis-hadis palsu. Makanya orang Syiah itu ya, kata para ulama akdzabun nas. Bahkan kata Imam Syafi'i, saya tidak mengetahui kelompok yang lebih pendusta daripada orang Syiah Rafidhah. Jadi nggak usah kaget kalau kemudian mereka itu banyak berdusta, apalagi kepada Nabi, banyak hadis-hadis palsunya, itu nggak usah kaget. Karena memang orang Syiah itu adalah pendusta ulung, sudah. Ya, banyak berdusta. Berdusta kepada Allah, berdusta kepada Nabi, berdusta kepada ulama, itu udah biasa itu. Sudah ciri khasnya orang Syiah. Dari sisi akidah terhadap para sahabat misalkan, mereka mengkafirkan para sahabat, melaknat para sahabat, terutama sahabat Abu Bakar, Umar bin Khattab, kemudian kedua putrinya Aisyah, Hafsah, itu dilaknat terus. Bahkan ada doanya mereka itu ya, doa andalannya mereka itu Allahumma al'an lisan mai Quraisy wa banataihima. Ya Allah, laknatlah kedua patung Quraisy dan kedua putrinya. Maksudnya Abu Bakar dan Umar dan kedua putrinya yaitu Hafsah dan Aisyah. Bahkan saking ngawurnya mereka menafsirkan tabat yada Abi Lahab, ya, celaka kedua tangan Abu Lahab, itu ditafsirkan Abu Bakar dan Umar. Ngerinya lagi mereka nafsirkan inna wa ya'murukum an tadbahu baqarah, Allah memerintahkan kepada kalian untuk nyembelih sapi, ditafsirkan Aisyah. Ini mempermainkan ayat-ayat ya, nafsirkan semaunya mereka, hawa nafsu mereka. Itu dari sisi sikap kepada para sahabat, mereka begitu mengkafirkan, melaknat para sahabat, itu sudah jadi akidah mereka. Semakin kencang mengkafirkan dan melaknat para sahabat, itu semakin bagus menurut mereka agama mereka. Naudzubillah min dzalik. Ya, padahal akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah mencintai, mendoakan kebaikan untuk para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari masalah yang lainnya masih banyak sekali ya. Nah, ini salah satu lagi ya di antara yang menonjol, yaitu mereka dalam masalah fikih juga banyak nyelenehnya, termasuk misalkan membolehkan nikah mut'ah. Padahal nikah mut'ah sudah sepakat para ulama nikah mut'ah itu haram, hadis-hadisnya mutawatir. Bahkan yang meriwayatkan salah satunya adalah sahabat Ali bin Abi Thalib sendiri. Yang katanya mereka itu pengikutnya Ali bin Abi Thalib. Tapi Ali bin Abi Thalib sendiri termasuk yang meriwayatkan larangan nikah mut'ah. Mereka punya hadis-hadis palsu tuh. Siapa yang nikah mut'ah sekali sama seperti Hasan, kalau 2 kali seperti Husain, 3 kali seperti Ali, ya 4 kali seperti Nabi. Jadi semakin banyak nikah mut'ahnya, semakin mantap. Dan ini naudzubillah ya, banyak akhirnya
menggiurkan anak-anak muda. Ya. Mahasiswa, mahasiswi ini kadang-kadang wah dikasih nikah mut'ah, wah gak dikasih keutamaan nikah mut'ah aja kadang namanya anak muda kan tergoda ya untuk melakukan perzinaan, apalagi ini dikasih keutamaan untuk nikah mut'ah, ya tambah mantep itu mereka. Ya, ini malah melegalkan perzinaan. Ya atas nama nikah mut'ah, padahal nikah mut'ah itu lebih parah daripada zina. Kok bisa nikah mut'ah itu lebih parah daripada zina? Kenapa? Karena kalau zina orang itu sadar bahwa itu adalah dosa. Ya. Tapi kalau nikah mut'ah, ya orangnya menganggap itu ibadah. Bayangkan melakukan keharaman tapi menganggap itu ibadah. Ini lebih parah. Ya. Jadi paham Syiah ini banyak lah ya. Saya sarankan baca buku untuk kaum muslimin, baca buku yang ditulis oleh tim MUI itu aja. Itu kecil, ringkas, tapi mengandung informasi-informasi akurat dan penyimpangan-penyimpangan Syiah terutama di Indonesia sangat bagus sekali. Ya, kalau nggak salah buku judulnya Mewaspadai Penyimpangan Syiah di Indonesia. Bahkan ada PDF-nya bisa di-download ya. Nanti bisa browsing di Google itu ya bisa. Ya, jadi kalau yang nggak punya bukunya bisa itu bagus sekali. Kalau kitab-kitab ulama banyak tentang masalah Syiah itu, ada yang tebal, ada yang sedang, ada yang tipis ya. Banyak para ulama sudah memperingatkan kepada kita tentang bahaya mereka itu banyak sekali. Penyimpangan mereka sudah dibongkar ya. Salah satu yang unik itu yang paling semangat membongkar kedoknya orang-orang Syiah itu ada salah seorang syekh namanya Syekh Ihsan Ilahi Dhohir. Ini salah seorang ulama ahlul hadis di Pakistan yang belajar di Universitas Islam Madinah. Ya, muridnya Syekh Abdul Aziz bin Baz, banyak nulis buku-buku membongkar Ahmadiyah ya dan Syiah dan sebagainya. Tapi orang-orang Syiah itu paling nggak suka sama orang-orang yang bongkar kedok mereka ini. Akhirnya apa? Ya, Syekh Ihsan Ilahi Dhohir ketika ada muktamar ahlul hadis di Pakistan, ya dibom sama orang-orang Syiah. Tapi subhanallah, beliau nggak langsung mati ya. Akhirnya dilarikan ke Saudi, rumah sakit Saudi Arabia, ya. Dan beliau meninggal dunianya di Madinah, dikuburnya di Baqi. Itu kuburannya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang nyolati adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala. Jadi subhanallah ya, karena beliau membela sahabat-sahabat Nabi dan para sahabat Nabi, beliau pun dikubur di samping kuburan para sahabat Nabi. Luar biasa. Jadi intinya itulah orang-orang Syiah itu ya. Makanya kita harus waspada dari orang-orang Syiah ini. Mereka ini sangat berbahaya. Kapan saja mereka memiliki kekuatan, maka mereka akan membuat kekacauan. Ini orang-orang Syiah ini pada dasarnya teroris. Ya, lihat di negara-negara yang di sana orang-orang Syiah berkuasa, hancur udah. Ya, Iran, Irak, ya, bahkan Yaman sekarang ya terjadi konflik itu ya karena orang-orang Syiah. Ya, orang-orang Syiah memiliki campur tangan di sana. Ya, seperti itu. Jadi kita harus waspada dari bahaya Syiah ini. Bukan hanya membahayakan agama saja, mereka juga sangat berbahaya bagi NKRI. Nah ini yang harus difahami. Nah. Baik, sebelum berlanjut ke pertanyaan berikutnya Ustadz atau perbincangan lebih lanjut, kita sapa terlebih dahulu para pemirsa sekalian yang menyaksikan dari rumah. Kita di serial podcast Sudah Mengaji, yang mana di judul kedua ini atau topik kedua ini kita membahas berkaitan dengan ada apa dengan Syiah. Dan di judul yang pertama tadi kita sudah membahas berkaitan rokok. Videonya bisa di scroll di video sebelumnya. Dan yang kedua ini kita membahas berkaitan dengan Syiah. Dan bagi ada yang pertanyaan berkaitan dengan Syiah ini bisa langsung tulis di kolom komentar. Nanti akan kita bacakan dan akan dijawab langsung oleh Ustadz. Dan jangan lupa share link streaming ini kepada WhatsApp group, kemudian kepada kawan-kawan dan seterusnya supaya bisa mendapatkan faedah bersama-sama. Berlanjut ke berikutnya Ustadz. Lalu bagaimana Ustadz setelah diterangkan tadi sejarah, kemudian ajaran-ajaran yang menyeleneh, kemudian ada
mudarat bahaya dari Syiah. Lalu bagaimana dengan orang yang menganut paham Syiah ini, Ustaz? Ini statusnya bagaimana, Ustaz? Apakah masih Islam atau? Ya, kalau kita lihat pemikiran-pemikiran Syiah pada dasarnya adalah pemikiran-pemikiran yang kufur. Seperti meyakini bahwasanya Al-Quran itu sudah nggak asli lagi. Itu akidah kufur gitu ya. Berlebihan kepada imam mereka sampai menuhankan, itu kufur. Ya, kemudian mengatakan para sahabat itu adalah kafir, ya, di neraka dan sebagainya. Ya, jadi kalau kita lihat pemikiran-pemikiran mereka itu adalah pemikiran kufur yang merupakan kepanjangan tangan dari paham Yahudi. Ya. Oleh karenanya banyak para ulama ya secara umum mengkafirkan Syiah Rafidhah. Ya, mengkafirkan. Jadi mereka mengatakan ini sudah keluar dari apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika mengatakan umatku akan berpecah belah ya menjadi 73 golongan. Mereka mengatakan Syiah nggak masuk karena ini bukan Islam lagi nih, sampai seperti itu. Ini secara umum. Adapun secara individu orang tentu apa namanya ya pengkafiran individu berbeda dengan pengkafiran secara umum ya. Adapun individu maka nanti diserahkan kepada para ahlul ilmu karena bisa jadi orang-orang yang menganut Syiah itu kan ada yang cuma ikut-ikutan, orang-orang awam. Ada mereka yang memang tokoh ngerti ya. Nah, orang-orang yang tokoh yang ngerti, mereka sudah dikasih nasihat, sudah dikasih keterangan tapi tetap ngeyel ya, disampaikan hujah kepada mereka. Nah, ini nanti para ulama nanti bisa menilai dan bisa nanti dihukumi kafir ya, secara individu. Ya, seperti misalkan Syekh Albani itu mengkafirkan tokoh Syiah yang namanya Al-Khumaini. Secara individu. Bukan umum lagi. Ya, secara individu. Ya. Jadi intinya kalau secara umum ya orang-orang pemikiran-pemikiran Syiah itu adalah kufur dan memang apa namanya mereka bukan golongan dari Islam. Tapi untuk individunya ya ini nanti dilihat oleh para ulama ya rahimahumullah taala kalau memang sudah sampai hujah kepadanya, sudah ditegakkan hujah kepadanya dan dia tetap ya dalam ngeyel istilahnya ya itu dikafirkan. Ya dikafirkan walaupun secara individu. Nah. Dan Syiah ini memiliki hari raya tersendiri, Ustaz. Yang namanya Idul Ghadir. Yaitu memperingati peristiwa Ghadir Qum. Nah, ini mereka yakini hari raya ini lebih agung daripada hari raya yang disyariatkan oleh umat Islam, Idul Adha, Idul Fitri. Ini gimana, Ustaz? Ya, orang Syiah itu perayaannya bukan cuma Idul Qum saja, banyak dia. Banyak perayaannya karena mereka tadi itu ya mengikuti orang-orang Yahudi jadi bikin syariat itu seenaknya. Pakai hawa nafsu, akal-akalan. Jadi ada namanya perayaan Karbala ada ya hari kematian Husain, ada hari kematian Fatimah ya, nanti ada tadi juga yaitu perayaan Ghadir Qum dan sebagainya. Jadi banyak perayaan-perayaan mereka seperti disebutkan oleh Al-Makrizi ya dalam kitabnya Al-I'tibar, Al-Mawa'id wal-I'tibar bahwasanya orang Syiah itu banyak membuat perayaan-perayaan ya, membuat perayaan-perayaan dan banyak perayaan-perayaan yang sekarang ini dirayakan oleh umat Islam juga ya. Pada dasarnya yang bikin-bikin itu orang-orang Syiah sebenarnya. Kalau dalam agama Islam kan perayaan itu hanya ada dua, Idul Fitri sama Idul Adha. Ya, tapi banyak sekarang perayaan-perayaan yang pada dasarnya itu adalah buatan orang-orang Syiah gitu. Ya, salah satunya tadi yaitu perayaan Ghadir Qum itu memang perayaannya orang-orang Syiah dan mereka sangat mengagungkan hal itu. Intinya dari perayaan tersebut adalah mereka menganggap bahwasanya di hari Ghadir Qum itu Rasulullah SAW memberikan mandat kekhalifahan itu kepada Ali bin Abi Thalib. Sehingga dengan demikian mereka mengatakan Abu Bakar dan Umar ya itu pada dasarnya nggak berhak sebagai khalifah. Mereka itu perampok, perampas. Ya, mestinya Ali bin Abi Thalib gitu. Nah, itu.
Makanya mereka benci banget sama Abu Bakar sama Umar itu. Dianggap perampok-perampok, perampas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Ya. Padahal riwayat yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW memesankan atau memandatkan itu buatan mereka aja, dusta. Ya, yang ada memang betul ada salah satu riwayat ya dalam riwayat Muslim, tapi itu pesan secara umum bahwa Rasulullah SAW ya memberikan pesan kepada kita untuk berbuat baik kepada ahlul bait. Kalau itu benar, ya kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah cinta kepada ahlul bait, tapi nggak berlebih-lebihan gitu. Kita nggak boleh mencela ahlul bait, nggak boleh berlebih-lebihan kepada ahlul bait. Itu benar sampai di situ. Tapi kalau sampai dikatakan bahwasanya Rasulullah berpesan kepada Ali bin Abi Thalib agar dia menggantikan khalifah setelahnya. Ya, mangkuntu maula fa aliyun maula. Ya, siapa yang saya adalah walinya berarti ya Ali adalah walinya juga. Ya, ini riwayat-riwayat yang palsu. Ya, jadi Ghadir itu suatu tempat gitu ya yang dekat dengan Mekah yang dulu ketika Rasulullah SAW sepulang haji, ya, itu memberikan pesan tadi untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, kemudian berbuat baik kepada pesan agar berbuat baik kepada ahlul bait. Nah, sampai di situ benar. Ya, tapi tambahan-tambahan kemudian memberikan mandat wasiat kekhalifahan kepada Ali bin Abi Thalib, ini yang tambahan-tambahan dari orang-orang Syiah. Dan itu bukan suatu hal yang aneh. Ya. Karena orang Syiah itu seperti yang dikatakan tadi oleh Imam Syafi'i, orang paling pendusta. Bahkan kata Syekhul Islam, hum ajhalun nasi fin naqliyat wa akdzabun nasi ya ajhalun nasi fil aqliyat wa akdzabun nasi fin naqliyat. Kata Syekhul Islam Taimiyah, dan Syekhul Islam itu orang yang tahu persis tentang Syiah karena beliau punya buku Minhajus Sunnah itu hampir 10 jilid, itu bongkar kedoknya orang Syiah yang sampai sekarang orang Syiah pun nggak bisa membantah buku itu. Gede banget nih itu bukunya. Kata Syekhul Islam, dan beliau adalah orang yang paling tahu tentang Syiah. Syiah itu orang yang paling bodoh tentang secara akal, dalil-dalil akal, dan mereka adalah paling pendusta tentang masalah dalil nakal. Ya. Nah, itu kata beliau ya, bukan kata saya cuma nukil aja. Jadi nggak usah kaget kalau orang Syiah itu banyak berbuat dusta ya, karena memang mereka pendusta. Bahkan ada sebagian ulama itu lucu, iblis saja perlu belajar dusta sama orang Syiah. Iblis suruh belajar dusta, perlu belajar dusta sama orang Syiah. Saking nemennya mereka itu pendustanya itu. Iblis saja kalah katanya. Iya, Ustaz. Nah, itu tadi kita sudah membahas berkaitan dengan panjang lebar ya, Ustaz, ya, Syiah dan penyimpangannya, kemudian sejarah dan bahayanya. Lantas kita kembali lagi ke Islam yang benar itu yang bagaimana, Ustaz? Islam yang benar tentu adalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang dipraktekkan oleh beliau beserta para sahabatnya. Ya, Nabi SAW mengatakan, "Sataftariqu hadhil umma ala salasin wa sab'ina firqah." Umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Ya, kulluha finnar, semuanya terancam di neraka kecuali satu, ma ana alaihil yauma wa ashabi, yaitu orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaran saya dan para sahabat saya. Jadi kalau kita pengen Islam yang benar, ya ikuti tata cara beragamanya Nabi dan para sahabat. Ya, nggak usah ngikuti tata caranya orang-orang yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, termasuk orang-orang Syiah yang pada dasarnya mereka ini adalah kepanjangan tangan dari orang-orang Yahudi. Ya, sebagaimana kita tahu, Islam itu adalah datang untuk menyelisihi orang Yahudi dan Nasrani. Bahkan di antara doa kita yang selalu kita baca dalam sholat-sholat kita itu, ihdinas siratal mustaqim, itu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, berikanlah kepada kami jalan yang lurus, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, yaitu orang Yahudi. Ya, jadi kita jangan sampai malah ngikuti langkahnya orang-orang Yahudi gitu. Ya, kita alhamdulillah diberi oleh nikmat Islam. Ya, mari kita beragama sesuai dengan panduan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang
sesuai dengan pemahaman para sahabat, ya, nggak usah neko-neko, nyeleneh-nyeleneh, justru malah menjadikan kita terjerumus ke neraka. Dan terakhir Ustadz, mungkin ada pesan atau nasihat bagi pemirsa yang menyaksikan atau yang mendengarkan podcast ini agar terjauhkan dari paham-paham Syiah ini, Ustadz. Ya, kalau nasihat saya perlu belajar, mari kita tingkatkan tolabul ilmi kita ya, belajar ilmu agama, terutama masalah akidah, ya, kuatkan. Karena kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, kalau kita nggak membekali dan membentengi diri kita dengan ilmu agama, terutama dalam masalah akidah, ini bukan suatu hal yang mustahil kita terpengaruh dengan paham-paham ya, menyimpang, sesat dan menyesatkan gitu. Yang makanya dengan ilmu kita bisa menilai, oh ini paham yang benar, ini paham yang salah. Itu kalau kita punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu, ada orang yang doktrin kita, ada orang yang ngejak kita, manggut-manggut aja, oh bagus nih, bagus. Ya gitu. Jadi kuatkan akidah kita, kuatkan semangat ngaji ilmu agama, Al-Quran dan Sunnah, ya, dan ikuti bimbingan para ulama, ya, Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu yang paling penting lah. Dan banyak doa agar Allah menetapkan kita di atas jalan yang lurus, ya. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah, zat yang membolak-balik hati, ya, tetapkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu, ya, karena tidak ada yang bisa menguatkan kita di atas Islam yang murni ini kecuali hanya Allah. Banyak doa, banyak mohon kepada Allah. Jangan merasa, oh saya sudah hebat, saya sudah kuat akidahnya, jangan. Ya, banyak sejarah itu beberapa orang yang awalnya itu ahlu sunnah, mereka bisa berubah drastis, ya. Ada dulu namanya Imran bin Hitham, itu tokoh ahlu sunnah wal jamaah, nikah sama seorang wanita khawarij jadi tokoh khawarij. Di Irak itu dulu banyak yang awalnya itu ahlu sunnah, sekarang menjadi mayoritas Syiah. Kenapa? Karena banyak wanita-wanita, ya, muslimah di sana ahlu sunnah dinikahi oleh orang-orang Syiah. Akhirnya yang tadinya banyak mayoritas ahlu sunnah sekarang berubah menjadi mayoritas Syiah. Ya, makanya itulah teman dekat, pergaulan itu juga penting sekali, ya. Kalau kita punya teman-teman yang Syiah dan sebagainya, ya hati-hati, ya. Harus selektif lah, harus selektif. Cari kajian juga harus selektif, ya. Baca buku juga harus selektif, ya. Jangan asal-asalan, wah ini kadang kan ada banyak juga buku-buku Syiah, ya. Terus TV-TV Syiah juga banyak. Jadi kita harus selektif. Karena zaman sekarang zaman semuanya terbuka, ya, orang kadang wah ini bagus nih, nggak punya ilmu bagus-bagus saja. Kalau kita punya ilmu sih bisa membedakan, tapi kalau nggak punya ilmu repot. Makanya tadi kunci utamanya adalah ilmu, ya, ini yang perlu diperkuat, akidah yang kuat, kemudian cari teman-teman yang baik, guru yang baik, selektif, terus banyak doa, ya. Baik, syukran Ustadz. Kita beralih ke beberapa pertanyaan yang masuk di kolom komentar dari para pemirsa sekalian, dan kami ingatkan juga bagi ada yang pertanyaan seputar tema yang sedang kita bahas, yaitu tema ada apa dengan Syiah, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar dan akan kita bacakan di sesi kali ini. Dan mungkin ini ada beberapa pertanyaan Ustadz dan bisa dijawab mungkin secara singkat saja. Yang pertama, apakah semua ulama 4 mazhab membenci Syiah atau menyesatkan Syiah? Iya. Semua ulama madhab, ya, sepakat bahwasanya Syiah itu adalah sesat, pendusta, tidak ada perbedaan di antara mereka, ya. Jadi ini sudah menjadi kesepakatan, ya, bukan perkara yang bisa ditoleransi gitu, bukan. Makanya kalau sekarang ada usaha-usaha untuk penyatuan antara Sunni dengan Syiah, itu ya adalah usaha yang konyol. Misalnya ada sebuah buku itu yang ditulis oleh Bapak Quraish Shihab itu, ya,
apa namanya, Sunni dan Syiah bergandengan tangan, mungkinkah? Ya. Nah, pada kesimpulannya mungkin untuk bergandengan tangan. Ya, mungkin bergandengan tangan. Dalam artian Syiah ya benar, Ahlussunnah juga benar, ya. Nah, itu maksudnya dari buku itu. Tapi ini adalah usaha yang semu, usaha yang konyol. Kenapa demikian? Karena ini masalah prinsip yang tidak mungkin untuk disatukan. Ya. Bagaimana kita bisa bersatu? Ya, kita mengatakan para sahabat itu orang yang paling mulia, sedangkan orang Syiah mengatakan kafir, terlaknat. Ya, kita mengatakan Al-Quran sekarang ini asli, otentik. Orang-orang Syiah mengatakan enggak, Al-Quran ini enggak otentik sekarang, banyak yang kurang masihan. Ya, ulama-ulama Ahlussunnah sepakat nikah mut'ah itu haram. Mereka mengatakan enggak, ini boleh. Bahkan semakin banyak semakin mantep. Jadi maksudnya banyak perbedaan-perbedaan. Ini masalah prinsip, bukan masalah dalam fikih yang cabang gitu ya, yang bisa ditoleransi. Ya, justru yang apa namanya, menentang persatuan antara Sunni dengan Syiah itu orang-orang Syiah sendiri. Ya, orang-orang Syiah sendiri. Mereka, jadi bagaimana mungkin kita mau berusaha nyatukan mereka? Mereka sendiri nggak mau kok. Mereka sendiri nggak mau. Mereka mengatakan ya, sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami atau Nabi kami adalah Nabi yang khalifahnya Abu Bakar dan Umar, itu bukan golongan kami. Maksudnya mereka ini beda dengan kita, ya, dengan kita. Jadi intinya sudah ada usaha-usaha ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Rashid Ridho ini. Ya, sudah banyak usaha-usaha untuk penyatuan antara, justru orang-orang Syiah yang nggak mau untuk disatukan. Mereka yang susah untuk disatukan. Jadi intinya semua ulama sudah sepakat bahwasanya Syiah itu adalah sesat dan menyesatkan, banyak penyimpangan-penyimpangannya, dan MUI sendiri sudah punya buku khusus, ya. Ya, tinggal bagaimana kita sebagai umat Islam ya menyikapinya, ya. Tentu mereka orang-orang Syiah akan berupaya untuk bagaimana apa namanya, memasarkan paham mereka, tapi kita jangan tertipu gitu, ya, jangan tertipu. Wallahu a'lam. Taib. Pertanyaan berikutnya dari pemirsa yang menyaksikan. Syiah sering mengatakan Imam Mahdi. Apakah yang dimaksud oleh mereka Imam Mahdi yang akan memerangi Dajjal nanti? Bukan. Berbeda. Jadi Imam Mahdinya menurut orang Syiah itu ya Imam Mahdi salah satu tokoh imam mereka. Itu berbeda dengan Imam Mahdi yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam banyak hadisnya. Ya, dalam banyak hadisnya. Makanya dalam menghadapi Imam Mahdi ini ada dua kelompok yang keliru. Satu, kelompok yang mengingkari hadis-hadis Imam Mahdi. Mereka nggak percaya dengan hadis-hadis Imam Mahdi, mengatakan itu dusta, ya, riwayat-riwayatnya buatan dan sebagainya. Ini keliru karena hadis-hadisnya sahih, bahkan mutawatir. Yang kedua adalah mereka yang gampang mengklaim ini loh Imam Mahdi. Akhirnya masing-masing kelompok mengatakan ini loh Imam Mahdi. Orang Syiah mengklaim imam mereka itu Imam Mahdi. Ya, ada lagi seperti dulu ada Juhaiman, ya, diklaim sama pengikutnya dialah Imam Mahdi. Ya, nah, jadi masing-masing mengklaim imamnya dia, tokohnya dia itulah Imam Mahdi. Nah, padahal Imam Mahdi yang disebutkan dalam hadis itu ada ciri-cirinya. Nah, yang itu tidak terpenuhi dalam Imam Mahdi ala mereka. Jadi betul dalam keyakinan orang Syiah itu ada Imam Mahdi, tapi itu bukan yang dimaksud dalam Imam Mahdi yang disebutkan dalam hadis-hadis. Ya, itu Imam Mahdinya orang Syiah itu imam yang majhul, yang sekarang belum ada. Katanya masuk gua terus nggak kembali lagi. Nah, sekarang mereka itu sedang menantikan itu keluar. Ya, menantikan itu keluar. Jadi ya itu Imam Mahdi dalam mimpi. Imam Mahdi tapi dalam mimpinya dalam mereka.
Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ini menarik. Perbedaan Syiah Indonesia dengan Syiah Iran, apakah ada perbedaan atau gimana? Syiah Indonesia, Syiah Iran, ya ini koyo Nusantara Nusantara barang ngono gitu, iku. Sebenarnya kalau dari sisi paham ya, sama aja. Sama ya. Sama aja. Ya. Dari sisi paham, jadi Syiah Rafidhah di Indonesia ya, dari sisi pemahaman itu sama aja. Misalkan salah satu paham Syiah itu adalah mencela para sahabat. Syiah di Indonesia juga banyak celaan-celaan kepada para sahabat. Kalau kita baca buku-bukunya Jalaluddin Rahmat, ya Kang Jalal, ya atau istrinya juga salah satu tokoh ini, atau Haidar Bakir, ya ini tokoh-tokoh Syiah, pentolan-pentolan Syiah, banyak sekali celaan-celaan mereka kepada para sahabat. Jadi jangan bilang oh itu yang diingatkan oleh para ulama Syiah yang sesat menyesatkan itu kalau sana Iran, kalau di Indonesia beda. Ya, itu ini aja omong kosong aja mereka supaya Syiah mereka di Indonesia ini diterima. Ya, dan salah satu ini yang harus kita pahami, salah satu ajaran orang Syiah itu adalah namanya taqiyah. Taqiyah itu bohong, ya. Jadi bohong itu menurut mereka itu ibadah. Luar biasa. Bohong dibilang ibadah. Bahkan kata mereka, la imana liman la taqiyata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak taqiyah. Jadi kalau mereka ngomong-ngomong seperti itu taqiyah dan sebagainya, oh ini beda dengan yang di sana. Itu kalau yang ngerti tentang Syiah lo ya, itu nggak tertipu. Tapi kalau orang yang ya polos banget gitu, oh ya beda kok antara sana, itu manggut-manggut nurut aja. Tapi kalau yang ngerti tentang sepak terjang Syiah, ya sama aja, ya karena ini masalah ideologi. Ini masalah ideologi. Mau di Iran, mau di Indonesia, ajaran mereka sama. Ya, ajaran mereka sama. Ya mungkin dalam beberapa sisi mungkin ada perbedaan lokal ya dalam beberapa sisi aja ya. Misalkan mungkin ya dari bid'ah itu kan kadang seperti itu. Sebenarnya sama, cuma mungkin ada antara satu waktu dengan waktu yang lain mungkin ada perbedaan. Contoh misalkan ya Maulid Nabi misalkan, anggaplah Maulid Nabi. Mungkin zaman dulu cuma ya kumpul-kumpul, ada pembacaan, ya, terus sudah bubar. Nah, zaman sekarang ada makan-makannya, ada terbangannya, malah ada konsernya, ada dangdutannya. Ya. Tapi intinya sama, cuma berkembang antara satu waktu. Antara satu tempat dengan tempat yang lain, antara satu zaman dengan zaman yang lain. Sama seperti itu juga orang Syiah, secara inti sama. Cuma mungkin ada beberapa sisi yang berbeda karena orang bilang kearifan lokal dan sebagainya. Ya, seperti misalkan kalau di Iran mereka bisa terang-terangan karena mereka mayoritas. Kalau di Indonesia mungkin sulit mau terang-terangan. Mau bikin misalkan perayaan duka Karbala misalkan, wah ini repot nih nanti masyarakat protes, ya dan sebagainya. Jadi mereka juga menyesuaikan kondisi kali ya, mereka menyesuaikan kondisi. Tapi intinya sama, ajarannya sama, ya. Nah, misalkan mereka sebenarnya kan mengkafirkan selain agama, selain kelompok mereka. Cuma kalau lagi umroh ya taqiyah lagi. Iya. Ya, sebenarnya mereka mengkafirkan itu siapa kayak imamnya misalkan, imamnya. Nah, itu menurut mereka siapa yang tidak Syiah ya Ahlussunnah itu kafir dan wajib diperangi. Tapi kan lihat sikon juga, ya mereka nyerang. Nah ini juga beberapa kan ada yang sampai berusaha untuk membunuh imam-imam Masjidil Haram gitu ya. Beberapa waktu yang lalu ada yang berusaha untuk membunuh Syekh Bandar Balila, ya kan. Dulu juga ada yang berusaha bunuh Syekh Hudayfi, Syekh Sudais. Itu kerjaan orang-orang Syiah itu. Mereka karena menurut mereka yang berhak untuk istilahnya mengurus Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu mereka. Ya, dan menurut mereka
Wahabi ini ya istilahnya itu kafir gitu. Jadi mereka menghalalkan, cuma kan tergantung kemampuan, ya tergantung kemampuan mereka. Jadi itulah ya orang-orang Syiah itu ya seperti itu, kadang takiyah. Bagaimana menyikapi dai milenial yang mengajarkan virus-virus Syiah kepada para pemuda, khususnya di media sosial? Jadi mungkin ada dari mereka itu yang memang berpemahaman Syiah dan masuk ke media sosial seperti YouTube, jadi YouTuber, berceramah kepada pemuda-pemuda dengan seenaknya sendiri. Ini gimana Ustaz untuk menghindarinya? Ya, sekali lagi saya tegaskan lagi yang tadi saya sampaikan, yaitu disinilah pentingnya bagi kita satu tadi memperkuat ilmu ya. Kita sibukkan diri kita itu dengan ilmu, terutama zaman sekarang, zaman fitnah, syubhat begitu kencang gitu ya. Kalau kita nggak bentengi diri kita dengan ilmu agama, bingung kita nih. Ya, sekarang banyak tawaran-tawaran, oh ini akidahnya begini, ini akidahnya begini. Kalau kita nggak punya ilmu bingung. Ini sing bener ya. Kok semuanya pada bener ini? Ya gitu. Jadi kalau kita punya ilmu ya, terutama masalah akidah, insya Allah kita nggak bingung. Ya dengan tawaran-tawaran tadi. Yang kedua, kita harus selektif. Belajar ilmu agama itu ya tidak semata-mata pokoknya asal nongol di YouTube, wah berarti mesti bener itu. Nah, jangan. Ya di YouTube ini atau di Google ini semuanya ada. Mau cari yang bener ya ada, mau cari yang kayak Abu Lahab, Abu Jahal juga ada, ya. Mau kayak yang Fir'aun juga ada. Jadi maksudnya semuanya ada gitu loh. Sampah ada, yang baik juga ada. Maka tinggal kita harus seleksi. Ya, harus memfilter. Jangan asal nongol di Google gitu berarti syekh, alim, ulama. Enggak. Ya, enggak. Orang jahil sekarang banyak juga yang nongol. Bahkan lebih banyak yang followernya. Ya. Coba, mana yang lebih banyak followernya? Ya, ustadz sunnah atau artis? Jelas artis. Jelas artis. Jadi itu bukan patokan gitu maksud saya. Bukan patokan. Jadi jangan sampai nanti wah ini followernya banyak, ini yang nge-like banyak. Enggak, bukan jaminan gitu loh. Ya, di sini kembali kepada kita punya ilmu itu tadi. Kalau kita punya ilmu, kita bisa bedakan. Ya, kita bisa bedakan. Terutama masalah akidah. Harus seleksi juga dalam belajar ilmu agama. Nah sekarang ini kadang sulit bedakan sih. Ya sulit. Sama-sama kopiahan. Kalau sama tampangnya tampang kiai, tampang ustadz gitu kan. Antum aja udah tampang ustadz. Yang di belakang iya kan. Ada berat. Oh, Ustaz. Yang pentingnya sekali lagi yang bisa membedakan ilmu. Kalau kita punya ilmu, ibarat kata gitu ya. Kalau kita di tempat yang gelap, terus kita ini punya senter, enak. Kita bisa membedakan mana tembok, mana got, ya, supaya nggak nubruk gitu kan, nabrak. Tapi kalau kita nggak punya center tadi, ya wes, ono jeglongan, ya, nyungsep ya. Jadi disinilah pentingnya ilmu, karena ilmu itu ibaratkan cahaya tadi, ya, terutama masalah akidah, Sama yang saya ingatkan ya banyak doa. Kalau kita sudah dikasih nikmat oleh Allah hidayah sunnah, banyak doa supaya kita istiqomah. Karena banyak juga orang-orang yang sudah dapat hidayah sunnah terus ya karena tadi salah pergaulan dan sebagainya, akhirnya salah cari guru, akhirnya kemudian kena doktrin Syiah, ya, eman itu sayang. Menebar dakwah, meraih surga.